Oke adik-adik, ketemu lagi sama Pak Adi di sini. Kali ini Pak Adi sudah buatkan kalian video pembelajaran materi IPS tentang mengenal masa praaksara. Ya, jadi materi ini adalah materi kelas 7 semester 2. Ya. Nah, ayo kita mulai saja langsung. Nah, untuk membahas tentang masa praaksara, kita harus bagi dalam periodisasi. Kenapa? Biar kalian lebih mudah untuk memahami tahapan-tahapannya. Jadi masa periodisasi ini maksudnya adalah biar kalian tahu runutannya dari mana ke mana. Ya, jadi apa yang paling tua usianya menuju yang sampai saat ini. Nah, di sini ada periodisasi masa praaksara secara geologis. Jadi kalau secara geologis berarti itu menyangkut tentang zaman-zamannya ya. Nah, di sini ada yang pertama, zaman Azoikum atau Arkeozoikum. Nah, ini kira-kira 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Jadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu itu belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi semasa bumi ini baru dibentuk, jadi kalian harus tahu teori Big Bang dulu ya. Teori ini dibentuk, bumi ini dibentuk, terbentuklah bumi. Nah, awal terbentuknya makhluk hidup itu biasanya dari yang uniseluler, sel satu kecil. Nah, zaman ini dibagi menjadi Archaikum dan Prakambrium. Oke. Nah, berikutnya kedua, zaman Paleozoikum. Itu kisaran antara 2,5 miliar sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, di sini baru sudah ditemukan kehidupan pertama atau kehidupan tertua yang baru muncul. Biasanya yang muncul itu adalah uniseluler, satu sel kecil ya. Nah, zaman ini dibagi menjadi Kambrium atau zaman primitif, zaman Silur atau zaman bertulang belakang. Nah, baru zaman ke Devon, baru pindah ke amfibi, baru Karbon, itu zamannya reptil bermunculan, dan terakhir Perm atau hewan darat baru terbentuk. Nah, jadi tahapannya adalah pertama hewan yang sederhana dulu, ya primitif, yang disebut dengan zaman Kambrium atau zaman dimana hewan itu masih satu sel kecil. Lalu ketika sel itu bergabung evolusi, terbentuklah yang namanya zaman Silur ya. Hewan itu sudah mampu bertulang belakang, ada yang memiliki tulang belakang. Nah, ketika sudah punya bertulang belakang, baru pindah dia adaptasi lagi, evolusi menjadi Devon. Zaman Devon atau zaman amfibi. Jadi bisa ke darat bentar-bentar, lagi balik ke air. Nah, ketika sudah di darat, dia lebih betah di darat. Evolusi lagi jadi Karbon atau zaman Karbon, dia terbentuklah reptil. Ya, baru terakhir adalah Perm, hewan darat bermunculan. Oke. Nah, zaman yang ketiga ada yang disebut dengan zaman Mesozoikum atau zaman pertengahan. Nah, ini kisaran antara 245 juta tahun sampai 65 juta tahun yang lalu. Ini adalah zaman dimana dinosaurus berkuasa ya. Jadi dinosaurus itu banyak banget. Jadi dari zaman ini dibagi menjadi zaman Trias, zaman dimana banyak sekali jenis ikan, reptil dan amfibi. Ya, baru zaman Jura, zaman reptil dan sebangsa katak. Jadi pernah dengar film Jurassic Park? Nah, itulah zaman dimana banyak sekali reptil berukuran raksasa, Jura, dan sebangsa katak. Nah, berikutnya adalah kalsium atau bermunculnya burung dan tumbuhan berbunga. Ya, jadi burung-burung ini mulai bermunculan dan tumbuhan berbunga. Ini disebut dengan zaman kalsium. Oke, berikutnya. Yang ke zaman keempat adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Inilah zaman kisaran antara 65 sampai 1,8 juta tahun lalu. Jadi zaman kehidupan baru, ini baru terbentuk. Bumi mulai membaik, cuacanya tidak begitu ekstrim. Jadi manusia udah mulai bisa hidup dan berkembang pesat, terutama mamalia ya. Jadi zaman ini dibedakan menjadi 3, yaitu zaman tersier, zaman dimana reptil raksasa mulai berkurang, yang tadi yang dinosaurus gede-gede mulai berkurang. Lalu mamalia mulai bermunculan ya. Jadi dan terakhir adalah zaman kuarter, itu munculnya kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, jadi zaman ini adalah zaman, nah ini dia, zaman dinosaurus nih, yang ini udah mulai punah ya. Itu di kisaran 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Ini disebut dengan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Ya, jadi cuacanya sudah mulai membaik, tidak terlalu ekstrim. Jadi mamalia mulai bisa tumbuh pesat, sedangkan yang reptil raksasa seperti ini udah mulai berkurang, udah mulai mati. Nah, berikutnya kita akan bahas periodisasi masa praaksara secara arkeologis atau penemuannya. Tadi kan berdasarkan zamannya geologis, sekarang arkeologisnya.
Jadi ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu, zaman di mana sebagian besar perkakas peralatan penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Jadi parang, ya, alat pukul dan segala macamnya itu terbuat dari batu kebanyakan. Nah, zaman batu dibedakan menjadi satu. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau 600.000 tahun yang lalu, atau disebut dengan zaman batu tua, yang paling tua. Ya, terdapat alat batu kasar seperti kapak genggam perimbas. Jadi kapaknya itu masih digenggam, batunya digenggam untuk memotong atau memukul atau menghantam suatu benda objek buruan. Ya. Yang kedua ada disebut dengan zaman Mesolitikum. Itu kisaran sekitar 10.000 tahun yang lalu. Zaman batu disebut dengan zaman batu tengah, mempunyai alat peninggalan berupa kapak genggam perimbas juga, dan juga Jokkenmodinger. Ya, Jokkenmodinger ini adalah tumpukan sampah para manusia purba ketika dia mengkonsumsi makanan-makanan yang menghasilkan zat sisa, contohnya kerang, tulang ikan. Itu ditumpuk sedemikian rupa sehingga menggunung, sehingga terbentuklah tumpukan-tumpukan tulang belulang dan kerang-kerang di sana. Itu disebut dengan Jokkenmodinger. Ya. Nah, biasanya zaman ini adalah zaman pada akhir zaman es. Nah, berikutnya ada yang ketiga disebut dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Itu kisaran 1500 sebelum Masehi. Manusia hidup menetap, bertani dan meninggalkan perkakas batu yang sudah dihaluskan. Jadi alat perburuannya masih batu tapi sudah lebih tajam karena sudah melalui proses penghalusan. Ya, tapi di sini masyarakatnya sudah mulai tinggal di satu tempat, tidak berpindah-pindah dia. Jadi walaupun semi nomaden, artinya tinggal bercocok tanam, berburu, tidak sesuai, pindah lagi, bercocok tanam, berburu, begitu seterusnya, tapi tidak berpindah-pindah terus. Ya. Nah, alat peninggalannya berupa kapak yang sudah atau perkakas batu yang sudah dihaluskan, seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Ya, di sini udah tajam dia. Nah, berikutnya yang keempat adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Jadi biasanya pada zaman ini manusia sudah mempunyai prasasti atau peninggalan berupa stupa-stupa atau batu-batu berukuran gede besar, ya. Atau di sini di Bali ini ada yang disebut dengan Gunung Kawi, yaitu adalah peninggalan ukiran di tebing gunungnya. Jadi monumen batu berukuran besar dibuat, peninggalan berupa contohnya adalah menhir, dolmen, kubur batu, waruga, sarkofagus, punden berunda, dan patung. Atau di Mesir contohnya adalah ya piramidnya. Oke. Nah, itu zaman Megalitikum dia. Nah, berikutnya adalah zaman batu. Contohnya di sini adalah proses perburuan. Nah, di sini tadi Pak bilang nih, berburu menggunakan batu. Batunya kan itu nggak mungkin tuh batunya dilemparin ke gajah. Jadi gajahnya nggak mati tuh kalau dilemparin. Jadi batunya diasah, ditajamkan dulu, diikatkan pada sebilah kayu atau jadikan kapak. Nah, ketika dia sudah dijadikan kapak, baru dia menyerang hewan-hewan ini. Contohnya adalah hewan yang diserang adalah mammoth atau gajah berukuran besar. Ya, jadi perburuan menggunakan perkakas batu di sini. Oke. Nah, yang kedua itu ada disebut dengan zaman logam. Zaman di mana manusia praaksara sudah dapat membuat peralatan dari logam atau disebut dengan perundagian. Ya, perundagian, zaman logam. Manusia bisa melakukan proses peleburan, pembentukan logam, jadi membentuk perkakas dengan menggunakan logam. Jadi logam yang digunakan pada zaman ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, yang terakhir adalah zaman besi. Tapi zaman tembaga ini jarang ditemukan di Indonesia karena zaman logam ketika masuk ke Indonesia itu sudah melalui zaman perunggu. Jadi tembaganya terlewati. Ya, sudah masuk ke zaman perunggu baru masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia zaman logam didominasi oleh alat-alat perunggu dan besi karena budaya logam masuk Indonesia diawali pada zaman perunggu dan besinya. Nah, benda-benda yang ditemukan pada zaman logam di Indonesia seperti kapak corong, nekara, moko, benjana berunggu, manik-manik, dan candrasa atau kapak sepatu. Oke. Nah, berikutnya ini periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupannya. Nah, di sini dibedakan menjadi 1. Masa berburu dan mengumpul makanan. Yang kedua adalah masa bercocok tanam atau masa nomaden. Yang ketiga, masa perundagian
atau masa di mana sudah bisa membentuk alat dari besi atau logam. Nah, pada masa berburu ini kisaran 2 juta sampai 10.000 tahun lalu. Zaman di mana manusia berburu serta mengumpulkan makanan disediakan oleh alam. Jadi mereka hanya menggunakan alam saja, apa yang disediakan di alam itu yang dia konsumsi atau dimakan. Yang kedua ini udah mulai modern. Jadi masa bercocok tanam. Dia sudah bisa membuat makanannya sendiri dengan cara bercocok tanam. Jadi diperkirakan pada zaman Neolitikum, zaman ini manusia sudah mulai menetap dan bercocok tanam atau disebut dengan food producing atau membuat makanan sendiri. Yang ketiga adalah masa perundagian atau masa di mana manusia mampu membuat perkakas dari besi atau logam seperti tembaga, perunggu, dan besi. Jadi mengenal perdagangan, barter, bahkan hingga antar pulau. Jadi di sini sudah bisa mencari untung rugi dalam berbisnis ya. Jadi kalau kalian punya beras, kalian tukar dengan daging gitu ya, barter namanya. Nah, di sini masyarakatnya atau manusia sudah modern. Biasanya Neolitikum ya, zaman Neolitikum mengenal profesi seperti nelayan, berdagang, dan bertani. Oke. Nah, di sini Pak sudah buatkan nih. Lukisan tangan masyarakat praaksara di lereng peta kiri Sulawesi Selatan. Jadi lukisan ini ditemukan di sebuah gua di Sulawesi Selatan. Jadi meskipun mereka pada zaman praaksara belum mengenal namanya tulisan, cara berkomunikasi, mereka sudah mengenal yang namanya kesenian, yaitu menggambar atau melukis tangan mereka sendiri di tembok gua atau tempat tinggal mereka. Oke. Nah, berikutnya adalah manusia purba Indonesia. Nah, Indonesia memiliki beberapa jenis manusia purba yang ditemukan ya. Jadi berdasarkan fosil yang ditemukan, ini dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama pada tahun 1941 ditemukan fosil Meganthropus paleojavanicus. Ya, siapa yang menemukan? Ditemukan oleh von Koenigswald. Ya, dianggap manusia paling primitif. Kenapa? Karena usianya cukup tua sekali fosilnya. Nah, ciri-ciri fosilnya apa? Tulang pipinya tebal, tanpa dagu, dan otot kunyah yang kokoh. Kalau di sini nih contoh gambarnya nih, ya. Jadi dia memiliki otot tulang pipi yang tebal, tanpa dagu, dan otot kunyah yang kokoh. Oke, itu manusia purba paling fosil yang paling primitif atau paling tua. Nah, tahun berikutnya pada 1891 ditemukan Pithecanthropus. Ini ditemukan oleh Eugene Du Bois atau disebut dengan fosil berupa rahang, gigi, dan tengkorak. Jadi Pithecanthropus di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan letak penemuannya karena agak mirip tapi berbeda, dinyatakan beda. Nah, Pithecanthropus dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua Pithecanthropus erectus, yang ketiga adalah Pithecanthropus soloensis. Oke. Yang ketiga, nah pada tahun 1785 ada yang ditemukan Homo sapiens atau disebut dengan manusia modern. Kenapa? Karena Homo sapiens ini udah bisa berpikir ya. Sebutan Homo sapiens ini sebenarnya diberikan oleh Carl Linnaeus untuk manusia cerdas yang ada pada saat ini. Jadi sebutan ini diberikan tahun 1785. Jadi Homo sapiens ini bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Oke. Jadi itulah contoh-contoh manusia purba yang ada di Indonesia. Jadi Meganthropus paleojavanicus ini cuma 1 ya, ditemukan oleh von Koenigswald. Nah, ciri-cirinya ini: tulang pipi tebal, tanpa dagu, dan otot kunyah yang kokoh. Yang kedua disebut dengan Pithecanthropus. Jadi ditemukan oleh Eugene Du Bois. Jadi dibedakan menjadi 3 Pithecanthropus ini. Jadi yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua Pithecanthropus erectus, yang ketiga Pithecanthropus soloensis. Yang terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens ini juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama Homo sapiens wajakensis, Homo sapiens soloensis, yang terakhir Homo sapiens floresiensis. Oke, ada pertanyaan? Nah, pada saat tidak ya. Jadi ini adalah materi hafalan. Jadi kalau kalian tidak hafal dengan memutar videonya sekali, jadi harus 2 kali, 3 kali putarnya ya. Nah, yang terakhir adalah soal uji kompetensi, uji pemahaman kalian. Tadi Pak sudah pernah bilang ada yang disebut dengan zaman perundagian. Masih ingat nggak apa itu zaman perundagian? Nah, kalau masih, tugasnya adalah sebutkan beberapa peninggalan alat-alat perkakas
pada zaman perundagian dari daerah kalian. Kita kan dari Bali nih misalnya. Nah, jadi pada zaman perundagian, alat perkakas peninggalan zaman perundagian dari Bali itu kira-kira apa? Nah, tulis jawaban kalian itu di kolom komentar di akun YouTube ini, oke? Jangan sampai kalian melewatkan jawaban kalian. Nanti kalian bisa cek sendiri jawaban kalian benar apa salah dan tipe respon. Oke, Pak Rasa sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah berkunjung ke video pembelajaran dari Pak Adi. Ya, ingat jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Ya, ingat komennya adalah jawaban kalian mengenai soal yang tadi Pak buatkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.